Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang unsur-unsur dalam karya sastra. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya berdua dengan teman saya Jihan Risanti dan saya sendiri Sela Okta Maulina. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur karya sastra. Nah, karya sastra sendiri itu dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada puisi, dan yang kedua ada prosa, lalu yang ketiga ada drama. Puisi itu terdiri dari bait-bait yang disusun rapi menjadi sebuah puisi, dan prosa, lalu yang ketiga ada drama yang disusun dari dialog-dialog yang dijadikan satu menjadi satu rangkaian drama. Nah, unsur dalam karya sastra sendiri itu dibagi menjadi 2, yakni yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri itu dibagi menjadi 9 bagian. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan 4 bagian saja, lalu dilanjutkan oleh teman saya Jihan Risanti. Yang pertama ada tema. Tema itu merupakan suatu pokok pikiran, gagasan utama, dan intinya inti yang mendasari dari atas cerita itu sendiri. Nah, yang kedua ada latar. Latar itu merupakan unsur dalam suatu karya sastra yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi. Latar sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Yang pertama latar tempat. Latar tempat itu merupakan tempat di mana terjadinya suatu hal. Lalu yang kedua, latar waktu. Latar waktu sendiri itu menjelaskan tentang kapan peristiwa tersebut terjadi. Dan yang ketiga ada latar sosial, yakni yang membahas tentang kehidupan sosial masyarakat yang terjadi di sekitar kejadian yang terjadi. Yang kedua ada penokohan, yakni penokohan itu adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam karya sastra. Itu pengertian dari tokoh ralat. Nah, kalau penokohan itu adalah penyajian watak tokoh dalam penciptaan citra tokoh dalam cerita. Nah, lalu yang keempat ada alur atau plot. Alur atau plot sendiri itu merupakan jalan cerita di dalam karya sastra atau unsur yang berwujud jalinan peristiwa yang memperlihatkan kepaduan atau koherensi tertentu yang diwujudkan oleh hubungan sebab akibat, tokoh, tema, atau ketiga-tiganya. Nah, alur sendiri juga dibagi menjadi 3 bagian, yakni ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran atau alur maju mundur. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Jihan Risanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sela tentang unsur-unsur dalam karya sastra. Yang kelima ada karakter atau perwatakan, yaitu sifat-sifat yang diperankan oleh setiap tokoh cerita. Yang keenam ada konflik. Konflik sendiri ialah permasalahan-permasalahan yang muncul dalam cerita. Konflik dibedakan menjadi 2, yaitu konflik batin dan konflik antar pelaku. Konflik batin ialah masalah yang timbul dalam diri pelaku, sedangkan konflik antar pelaku ialah masalah yang timbul antara tokoh-tokoh dalam cerita. Yang ketujuh ada sudut pandang. Sudut pandang ialah posisi pengarang atau penempatan diri pengarang di dalam cerita. Sudut pandang ada 3, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama biasanya berperan menjadi peran utama, yang biasanya menggunakan kata aku atau saya. Orang kedua biasanya berperan dalam cerita tersebut, namun bukan sebagai tokoh utama. Orang ketiga tidak terlibat sama sekali dalam cerita, biasanya menggunakan kata iya atau saya. Yang kedelapan, gaya bahasa. Biasanya gaya bahasa digunakan untuk mengungkapkan cerita atau pikiran atau perasaan melalui bahasa dalam lisan atau tulisan.
Yang kesembilan ada amanat, yaitu pesan atau ungkapan yang ingin diucapkan pembaca kepada penulis cerita dalam karya sastra tersebut. Yang selanjutnya ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik biasanya tidak terlibat dalam suatu cerita, namun berpengaruh dalam karya sastra tersebut. Unsur intrinsik sendiri ialah agama pengarang, pendidikan pengarang, ekonomi pengarang, tempat tinggal pengarang, kejadian yang terjadi di lingkungan pengarang. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.